Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah
Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.
Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya percaya kita semua sehat-sehat, amin. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan di hari Minggu yang terakhir di bulan ini. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Betapa Tuhan memelihara kita sampai hari ini dan tidak kurang suatu apapun. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan buat kami sampai hari ini Tuhan. Oleh anugerah kasih-Mu kami ada dengan tidak kurang suatu apapun. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu yang siap beribadah kepada-Mu. Mau bersyukur untuk perbuatan-Mu yang besar, perbuatan-Mu yang dahsyat, ajaib, mujizat-mujizat yang kami terima sepanjang bulan ini ya Tuhan. Bahkan hari-hari sebelumnya kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau bilang buat Tuhan betapa baiknya Engkau Bapa. Sangat amat baik bagi kami semua. Oh ralabasyata karalabasyandaralah. Mari Roh Kudus urapi kami semua yang beribadah di tempat kami masing-masing. Anak-anak-Mu ya Tuhan, orang-orang kudus, umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Kami bawa ucapan syukur kami kepada-Mu hari ini ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur betapa banyak yang sudah Tuhan lakukan sampai hari ini. Oh Yesus, terima kasih. Kami memulai ibadah kami hari ini saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya beribadah sama-sama katakan amin. Betapa banyak yang Tuhan sudah lakukan buat kami sampai hari ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Mari nyatakan pujian ini kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari musik bawa kita lebih lagi. Kami bersyukur ya Tuhan. Amin Tuhan. Betapa banyak yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih buat janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Bahkan doa-doa kami yang kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, dengan penuh percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau jawab, Engkau berkati kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Layaklah Engkau menerima syukur kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terus naikkan ucapan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan Yesus. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan sangat baik.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat tangan, katakan buat Tuhan, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Yesus. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau penyembuh kami, Engkau pemulih kami Tuhan, Engkau yang selalu memulihkan keadaan kami. Kami siap bersuka cita, bersorak-sorak bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap memuji-muji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Amin. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sekali lagi betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupan sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku
kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sorak-sorai buat Allah kita, katakan amin, haleluya. Kami terus memuji nama-Mu Tuhan yang besar, nama-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setuju katakan amin? Masih kuat saudara memuji Tuhan? Mari saya mau ajak saudara kembali kita memuji Tuhan. Kita bersuka cita di hadirat Tuhan. Setuju katakan yes. Masa penuaian telah tiba, sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa, kegerakan terjadi. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hei, mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Tepuk tangan sama-sama. Saya percaya pagi ini, bahkan sepanjang hari ini, saudara dan saya bersuka cita dan diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Amin. Masa penuaian telah tiba, sudah siapkah saudara? Lawatan Allah luar biasa, hujan akhir terjadi. Masa pemulihan telah tiba, sudahkah engkau alami? Lawatan Allah luar biasa, kegerakan terjadi. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hei, mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dipulihkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersorak. Hei, hei, mujizat Allah telah dinyatakan, umatnya dibangkitkan. Kuasa Allah sudah dicurahkan, umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Haleluya. Setuju katakan amin. Saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya diberkati berlimpah-limpah. Kuasa Tuhan tercurah atas saudara dan saya. Setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, saudara mari kita siapkan hati
Saudara siapkan hati saudara dan kita hari ini mau menyembah Tuhan. Di dalam penyembahan saya percaya Tuhan hadir dan Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan Bapak Ibu Saudara saya. Amin, saudara. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Yes God. Yesus, ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Mari angkat tangan katakan, Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Kami angkat tangan kami hari ini kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya waktu kami menyembah, memuji, menyanyi dengan kasih, dengan hati yang penuh sukacita kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan melakukan mujizat dalam kehidupan kami. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, dibawa kepada Tuhan, besar kuasanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu. Oh ya Tuhan, Engkau Allah kami puji, kami tinggikan. Mari panggil namanya. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Biar musik membawa kita dengan lembut kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan yang banyak orang seringkali bertanya. Mengapa berdoa? Mengapa kita harus berdoa? Ada banyak orang yang suka berdoa. Ada banyak orang juga yang tidak suka berdoa. Ada banyak orang yang malas berdoa. Ada banyak orang atau banyak hal yang terjadi, persoalan banyak, masalah banyak, sakit penyakit datang, baru orang berdoa. Saudara, berdoa itu penting sekali. Semua orang
pasti kepingin berdoa. Mau ada masalah, mau tidak ada masalah, tetap dia mau berdoa. Apakah saudara hari-hari ini berdoa? Saya berharap dan saya berdoa biar Roh Kudus yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara membawa saudara untuk berdoa, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bukan saja lagi dalam kesulitan, kesukaran, tetapi Alkitab mengajar Bapak Ibu Saudara dan saya banyak hal tentang doa. Nah, saudara, di dalam Lukas 18 ayat pertama. Ya. Lukas pasal 18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dan tidak jemu-jemu berdoa. Saudara, yang pertama, mengapa berdoa? Ya. Alkitab tulis di dalam Lukas 18 ayat pertama, karena berdoa adalah perintah daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memerintahkan saudara dan saya untuk berdoa. Sampai kapan? Berdoa sampai tidak jemu-jemu atau dengan tidak jemu-jemu. Jadi tidak ada batas waktu untuk stop berdoa. Saya percaya saudara punya waktu berdoa. Mungkin pagi, mungkin siang, atau mungkin malam. Tetapi itu perintah Tuhan Yesus. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara dan saya, mari kita tetap berdoa. Bahkan tidak jemu-jemu berdoa. Yang pertama, perintah Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan, berarti ada maksud Tuhan dengan doa itu. Setuju, katakan amin. Saya percaya hari ini waktu saudara ambil keputusan untuk berdoa, ya, berkat itu akan datang buat saudara. Penggenapan janji Tuhan akan segera terjadi dalam diri saudara. Amin, saudara. Yang kedua, kenapa atau mengapa orang berdoa? Mengapa mesti berdoa? Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Setelah perintah Yesus yang kedua, saya bacakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara, Yakobus 5 ayat 16 berkata kepada saudara dan saya, mengingatkan saudara dan saya bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Doa itu besar kuasanya, saudara. Ada banyak hal di dunia ini yang besar kuasanya, tapi saya percaya doa itu lebih besar kuasanya. Setuju, katakan amin. Bagaimana mungkin kita tidak mau berdoa atau tidak berdoa, sedangkan kita tahu bahwa doa itu besar kuasanya. Kuasa untuk apa, saudara? Saudara berjumpa dengan Tuhan. Waktu saudara berdoa, berjumpa dengan Tuhan. Apa yang saudara doakan? Saya percaya Tuhan akan memberikan itu buat saudara. Makanya dibilang besar kuasanya. Kalau saudara percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan besar kuasanya, saudara sebagai anak Tuhan, orang benar juga besar kuasanya waktu saudara berdoa. Setuju, katakan amin. Ada banyak orang yang bersaksi bahwa dia mengalami perubahan, terobosan yang baru dalam pekerjaan, dalam usaha keluarga. Hanya dengan satu, yaitu berdoa. Bahkan banyak orang yang bersaksi, solusinya dari semua masalah. Yang pertama adalah doa. Yang kedua adalah doa. Yang ketiga adalah doa. Katakan amin. Bilang, saya mau berdoa. Sebab besar kuasa doa saya. Saudara, yang ketiga, mengapa orang berdoa? Yeremia 33 ayat 3. Saya baca. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bapak Ibu Saudara, Yeremia 33 ayat 3 berkata, kalau saudara dan saya berdoa, Tuhan akan menjawab doa saudara. Tuhan Yesus adalah jaminan doa Bapak Ibu Saudara dan saya. Boleh bilang yes. Apa yang Tuhan jawab, saudara? Yang pertama, Tuhan akan beritahu kepada saudara dan saya
hal-hal yang besar. Saudara, hal-hal yang besar itu ukuran Tuhan, bukan ukuran saudara dan saya. Besar ukuran manusia barangkali cuma sebesar bola. Bola tenis, bola pingpong, bola kaki. Tapi ukuran besar menurut Tuhan itu mencakup semua hal yang saudara butuh. Itu maksudnya. Tuhan akan menjawab doa saudara. Wow. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Ternyata selama ini saya berdoa. Inilah jawaban buat saya. Yang kedua, Tuhan akan kasih tahu hal-hal yang tidak terpahami buat saudara. Hal-hal yang saudara tidak paham. Hal-hal yang saudara tidak hal-hal yang saudara tidak tahu. Hal-hal yang saudara belum tahu. Saudara, Alkitab tulis Tuhan akan jawab doa saudara. Sesuai dengan firman yang Tuhan berikan hari ini. Lalu yang ketiga saudara, ini juga paling penting. Waktu saudara dan saya berdoa, Tuhan akan menjawab doa saudara. Yaitu hal-hal yang saudara tidak ketahui. Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara tidak ketahui hari ini? Mungkin di depan saudara tertutup buntu awan tebal. Saudara tidak tahu. Kedepannya saudara tidak tahu, saya tidak tahu. Tetapi dengar baik, waktu saudara berdoa, bukan cuma perintah Tuhan untuk saudara berdoa. Bukan cuma Tuhan akan menjawab saudara. Bukan cuma besar kuasa doa saudara. Tetapi dengar baik-baik, semua hal yang ada di Yeremia 33 ayat 3 ini akan terjadi buat saudara. Setuju katakan yes. Tuhan pasti menjawab saudara. Tuhan memberitahukan kepada saudara hal-hal yang besar, bukan kecil ya saudara ya, besar, bukan juga separuh besar, tapi besar. Bilang sama-sama saya, besar. Yang saudara belum paham dan yang Alkitab tulis saudara belum tahu. Bilang Tuhan terima kasih. Saudara mari, kalau saudara mengerti firman ini, saudara paham hari ini ambil keputusan untuk berdoa. Jangan pernah ragu-ragu berdoa. Mau pagi, mau siang, mau malam. Mau 1 jam, mau 2 jam. Mulailah berdoa. Setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bilang kanan kiri, mulai hari ini saya mau berdoa. Mulai hari ini saya komitmen untuk berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Biar musik saja. Mari angkat tangan saudara. Komitmen bersama-sama. Katakan Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Saya memutuskan hari ini. Untuk saya mulai berdoa. Untuk saya berdoa. Saya komitmen memutuskan. Untuk hari ini saya ambil waktu. Baik itu pagi, siang, sore, malam hari. Untuk saya berdoa kepadamu ya Tuhan. Sebab ini perintah-Mu buat aku. Aku tahu ada berkat di balik itu Tuhan. Bahkan aku percaya Tuhan, doaku ini berkuasa. Dan aku percaya waktu aku berdoa Tuhan, Engkau menjawab aku Tuhan. Ada jaminan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih. Katakan Tuhan tolong saya. Roh Kudus tolong saya, pimpin saya, bawa saya, bantu saya. Untuk saya berdoa ya Tuhan. Mulai hari ini saya percaya hidupku berubah. Karena aku ambil keputusan hari ini untuk berdoa. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini saya. Hari ini Bapa, waktu aku angkat tanganku, Engkau sembuhkan penyakitku ya Tuhan. Waktu aku angkat tanganku berdoa, ambil keputusan hari ini. Engkau buka jalan bagi pekerjaan, bagi usahaku ya Tuhan. Bagi pergumulan keluargaku. Pergumulan rumah tanggaku Tuhan. Aku percaya waktu aku mengerti dan mengangkat tangan hari ini berdoa kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan turun tangan dan menolong saya hari ini. Terima kasih Bapa.
Meteraikan Tuhan apa yang aku rindukan hari ini. Jawaban yang aku dapat hari ini adalah solusi terbaik bagi hidupku. Yaitu aku berdoa dan mau berdoa ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Oh, Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan sudah pimpin kami, tolong kami. Bahkan hari ini kami mau berdoa ya Tuhan, kami bawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kami bawa juga Tuhan Gembala CK2, Ibu Ocen, begitu juga dengan hamba-Mu di tempat ini, Pak Edi, Ibu Oli, dan anak-anak semuanya, bahkan pengerja, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, negara kami Indonesia, bahkan Gardenias Residen, semuanya Tuhan, kami percaya Tuhan menyembuhkan negeri kami dari sakit penyakit COVID. Tuhan memulihkan ekonomi kami. Terima kasih banyak Bapak. Negara kami bangkit kembali. Indonesia maju. Terima kasih. Terpuji nama-Mu dan kami berdoa juga Tuhan. Satu hal, penggenapan janji-Mu. Tuhan mencurahkan Roh Kudus berlimpah-limpah-limpah bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa. Terima kasih, Tuhan memberkati kami semua. Hari ini kami juga akan memberikan persembahan. Tuhan, biarlah apa yang kami beri hari ini, Tuhan berkati berlimpah-limpah, bubukan berkat di atasnya. Apa yang kami bawa ke rumah Tuhan, persembahan umum, persembahan khusus, maupun persembahan persepuluhan, diberkati oleh Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Lalu kami mau angkat tangan kami hari ini. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, dari anaknya Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan yang manis, indah dengan Roh Kudus, tinggal menyertai kami semua sepanjang hari ini bahkan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terima berkat sama-sama mari katakan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati.